Saya baru tahu ada Bella pengadaan. Bapak apalnya Bella Safira aja kayaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Zoomers di seluruh Indonesia ataupun juga di seluruh dunia? Sudah ngopi atau belum? Kembali di channel kita Toko Zoom Official. Nah, kita lagi di rubrik ngobrol santai seperti sesi yang kemarin. Nah, masih seputar perbincangan pengadaan barang dan jasa di pemerintahan. Bagi kalian yang belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe karena kita akan terus ngobrolin hal-hal tentang dunia pengadaan. Oke. Nah, tamu kita masih sama. Teman-teman bisa lihat ini seragamnya udah beda. Kalau di sesi sebelumnya nggak muat. Nah ini dengan warna yang berbeda ternyata muat ya. Mantap. Tapi Ukuran khusus. Ukuran khusus. Walaupun warnanya hitam tapi dalamnya putih tetap ya. Tulisannya juga putih. Tetap putih. Ya, ini Bapak Heldy.net. Heldy.net atau Heldy siapa, Pak? Aslinya sih Heldy Yudiatna. Aslinya Heldy Yudiatna. Cuman dari sejak zaman saya di Kota Bogor, saya senang blog saya Heldy.net. Oh, iya. Jadi sampai sekarang trademarknya Heldy.net. Ya. Oke. Tapi ngomong-ngomong Pak, ini Bapak udah divaksin belum, Pak? Sudah Pak, udah 20 kali saya Pak. Waduh. Bapak berapa kali? Saya baru 2 kali, Pak. Ini menyesuaikan berat badan Pak. Ya 2 kali. Oh, jadi semakin berat vaksinnya harus semakin sering ya, Pak? Kurang lebih seperti itu. Tapi kayaknya saya nggak mau. Saya vaksin yang lain itu Pak. Saya Cukup 2 kali. Nggak mau sampai 20 kali saya. Jangan Pak. Saya itu takut vaksin. juga volume sama size saya seperti Bapak. Ya. Vaksin yang lain itu Pak. Oke. Aman ya? Aman ya? Insya Allah. Ya. Tapi sebelum kita mulai perbincangan, saya ingin informasikan juga pada partner Toko Zoom, ya, bahwa acara ini juga didukung oleh yang pertama ini ada kopi, ya, terima kasih Deodabo, kemudian ada Top Cloud, kemudian ada Gesindo dan yang lainnya. Nah, ada Heldy.net? Oh iya, tentu saja ada Heldy.net, nggak boleh lupa. Ya. Nah, teman-teman partner sekalian yang mau ikut serta logonya dibawa di acara ini boleh, tinggal pilih mau dipajang di sebelah mana. Nanti bisa ngubungin tim dari Toko Zoom Official. Oke. Nah, tapi satu lagi Pak. Ya. Sebelum kita ngomongin perbincangan, ada topik ini sebenarnya dari sesi yang kemarin sudah ada beberapa pertanyaan. Oh, saya kalau bisa nitip pertanyaan ini dong. Nitip pertanyaan ini saya masih bingung. Oh, mantap. Saya masih kurang jelas begini. Gitu. Responnya bagus ya, rame ya. Ya, saya jawabnya begini. Oh, kalau kurang jelas di zoom, tapi zoom in ya. Siap. Kalau di teori kamera begitu, jangan di zoom out, zoom in. Siap. Jadi nggak boleh segen-segen tanya gitu. Ya. Yang saya pengen tanya itu maksudnya tadi, kira-kira kalau kita sering-sering ngobrol begini nih, ada masalah nggak di sisi Pak Heldy? Iya. Oke. Karena jujur aja nih, saya takut ada yang ada nada-nada sumbang di luar takutnya karena ini Pak Heldy kok sering-sering ngobrol di studio Toko Zoom Official nih. Podcast gitu. Ya? Iya. Oke. Ada masalah nggak kira-kira? Siap. Sebetulnya masalah utama saya dari dulu tuh berat badan sih Pak. Berbobot itu terutama bobot saya tuh. Tapi ya nggak apa-apa lah karena memang itu sudah bawaan ya sudah. Gitu. Mungkin dari dulu Bapak ikut program fattening ya. Ya, karena
saya ini dianggapnya berbobot. Iya, Jadi ya kadang ya tadi itu banyak yang nanya, banyak yang konsultasi, banyak yang ngundang juga sebagai narasumber. Katanya Pak Heli berbobot nih gitu kan. Iya. Tuh, nah itu jadi masalah bagi saya sebetulnya. Itu pertama itu. Tapi ya intinya ya saya sih punya prinsip, dan ya insya Allah ke anak-anak saya juga, keluarga juga selalu disampaikan lah bahwasanya ya sebaik-baiknya manusia itu adalah yang sebanyak-banyaknya memberikan manfaat kepada umat ataupun kepada masyarakat. Itu ya intinya kita punya ilmu yang bermanfaat. Kemudian juga ya pada intinya saya ingin terbuka sajalah kepada masyarakat pengadaan yang lain, terbuka luas gitu kan, pada prinsipnya memberikan manfaat yang seluas-luasnya. Ya seperti yang sudah lakukan sebenarnya dari dulu saya sudah melakukan, dalam artian tiap hari saya terima konsultasi WA itu baik dari user pemerintah, dari pelaku usaha, baik dari penyedia gitu kan, masyarakat umum, mulai dari pertanyaan yang recehan, prinsipal ya pokoknya hampir semua kalangan lah gitu kan. Ibaratnya kalau saya sih tidak memandang ini pertanyaannya receh atau uang kertas. Yang penting tidak melanggar fakta integritas. Persis. Kalau bagi saya ibaratnya pertanyaan receh makin bagus. Kenapa? Makin gampang jawabnya. Gitu ya. Karena ada beberapa juga ya ini mah maksud saya ya mungkin orang kan berbeda-beda ya. Ada juga teman-teman yang lain pertanyaan gini aja kok ditanyain berulang-ulang. Kalau saya sih alhamdulillah bergembira gitu ya. Karena pertanyaannya mudah, langsung jawab dapat pahala gitu kan. Itu. Memang kadang-kadang mungkin maksudnya orang nggak sama. Ada yang memang sudah sering di dunia pengadaan, ada yang baru saja. Ya wajar saja pertanyaannya berbeda-beda sesuai bobot tadi ya. Nah kayak pertanyaan, Pak bagaimana sih cara masuk katalog? Bisa nggak langsung? Itu kan sudah berulang-ulang dan dalam artian ya mungkin receh juga sebetulnya. Cuma sudah ada di website KPP, sudah ada di mana-mana, tinggal di googling aja. Cuman ya selalu ada muncul ya. Memang salah satu budaya kita itu yang paling gampang itu adalah bertanya dulu, Pak, bukan membaca dulu. Padahal kan makanya kemarin kan kita buat konten bagaimana apa sih katalog elektronik itu kan dengan Zoom juga. Di mana dapat informasinya, kurang lebih gitu. Ya intinya ya saya berusaha untuk tetap menjaga integritas, tetap menjaga etika dalam hal pengadaan gitu kan. Nah, ini sekarang kenapa dengan toko Zoom? Ya sebetulnya ya ada historinya juga. Jadi dulu kan ya mungkin ingat juga. Tapi Pak Firly kata udah masuk belum ya? Jadi sejak zaman di Kota Bogor saya kalau ada kebutuhan komputer karena dekat rumah, saya belanjanya ke toko Zoom gitu kan. Iya yang di Yasmin itu. Udah ya. Nah, saya tuh belanja ya ke toko Zoom. Nah, kemudian juga pas kemarin kan ternyata toko Zoom punya studio nih gitu kan. Mudah-mudahan bisa berkolaborasi gitu kan. Cuman mungkin saat itu saya masih jadi tukang kirim barang, Pak. Oh, siap. Saya masih jadi juru parkir. Oke, Zoomers. Jadi gitu ya. Kita ini bebas, terbuka, dan nggak ada indikasi hal apa-apa. Nah, saya suka nih. Nah, di rubrik ngobrol bareng seputar dunia pengadaan ini, begitu juga teman-teman partner, prinsipal, ataupun distributor lain, atau sesama penyedia. Saya pengennya, ayo ngobrol bareng di sini. Kita bisa gantian bahas apa aja. Ya, saya juga punya rencana juga akan kolaborasi juga dengan teman-teman penyedia yang lain ataupun yang punya produk yang lain. Bahkan saya juga tertarik ke ini, saya ingin mencari usaha mikro kecil testimoni yang sudah masuk ke Bela Pengadaan. Kalau kemarin kan ibaratnya testimoni dari toko Zoom yang masuk katalog. Saya ingin nyari nih usaha kecil yang sudah masuk ke Bela Pengadaan, bagaimana tata cara segala macam. Nah, itu juga ibaratnya terbuka lah. Dari pemerintah juga saya ingin bicara dengan pejabat pengadaan segala macam. Jujur saya baru tahu ada Bela Pengadaan. Bapak apalnya Bela Safira aja kayaknya. Bela yang lain kayaknya. Iya. Bela Safira itu bener ya, saya ingat ya. Tapi teman-teman milenial tahu nggak ya Bela Safira? Atau kita ketahuan jadulnya? Saya takutnya gitu.
Mudah-mudahan enggak ya. Iya, iya, iya. Kalau Bella Sapira langsung tergambar. Berarti sama angkatan kita, Pak. Iya, ini perlu diperjelas, Pak. Pakai zoom in tadi, Pak. Zoom in tadi. Mungkin nanti kita bisa zoom Sesi in berikutnya di sesi yang lain, Bella pengadaan. Tapi intinya tadi penekanannya, saya siap berkolaborasi dengan teman-teman masyarakat pengadaan, pecinta pengadaan, silahkan siapapun. Bebas. Mulai dari usaha mikro kecil tadi yang Bella pengadaan, menengah, besar, ataupun prinsipal penyedia, dari user pemerintah, mulai dari pejabat pengadaan, PPK, sampai saya juga nih ada target nih, kepala KPBJ nih, pingin saya call juga nih. Oh iya, iya, iya. Ya intinya gini, Pak. Terbuka intinya. Zoom Channel Studio ini terbuka buat semua sivitas pengadaan, Pak. Betul, siap. Bebas. Ya. Jadi kita ngobrol santai aja sambil ngopi. Ini belum masuk materi yang yang dituju ini. Ya, memberikan kesempatan teman-teman seduh kopinya dulu ya. Nah, biar santai. Ya intinya tadi silakan lah ya, silakan. Sip. Gitu kan. Terbuka Ini, gitu. apa namanya? Berikutnya kita mau masuk di sesi topik pertanyaan. Ya. Nah, ini salah satu kita udah ngelis pertanyaan dari beberapa yang tanya ke saya. Cuman ini kebetulan pengalaman kita juga, Pak. Nah, jadi ketika orang mau membeli, terutama yang kemarin ada yang di lokal Bogor, karena kebetulan ini yang salah satu penyedia elektronik yang asli Bogor ya ini. Nah, kebetulan ada instansi mau membeli barang. Terus dia nggak tahu sekarang gimana caranya itu, misalnya gitu. Jadi ada satu pertanyaan yang pertama, oh ternyata itu sistem e-katalog yang sekarang itu beda ya. Nah, apa bedanya sebenarnya yang sekarang sama yang kemarin gitu maksudnya. Nah mungkin sekilas saja, secara prinsip gambaran umum di forum ini seperti apa gitu. Kalau detailnya mungkin nanti Pak Heldi bisa gantian bahas di heldi.net lah. Siap. Nah, cuman kalau sekarang mungkin sekilas prinsipnya itu kayak apa sih ini? Baik. Jadi sebetulnya bisnis proses dalam katalog elektronik itu sebenarnya tidak ada perubahan. Jadi sebetulnya secara umum, secara global sama. Nah, tapi khusus untuk di apa namanya PEP ya? Apa namanya elektronik dan pendukungnya. Ya, nah itu peralatan elektronik perkantoran. Peralatan elektronik perkantoran. Nah, kalau dulu istilahnya OLS ya dulu ya, online shop ya dulu. Nah, itu memang ada sedikit berubah. Dalam arti sedikit berubah itu ya menyesuaikan dengan proses bisnis katalog elektronik yang lainnya, seperti di alat kesehatan, mobil, PJU dan sebagainya. Yang mana apa? Yang mana bagaimana? Yaitu yang sekarang yang tampil di depan itu adalah si prinsipalnya, jadi yang punya barangnya. Jadi ini mesti diingat nih guys. Jadi yang sebenarnya menjadi agregator itu sekarang adalah prinsipalnya. Betul. Sehingga apa? Sehingga nanti kalau teman-teman search ngetikin suatu barang, nanti yang muncul itu adalah barangnya itu, barangnya apa? Nanti masuk ke dalam apa? Siapa prinsipalnya kan gitu kan? Dipilih. Nah, barulah kita bisa milih resellernya ataupun penyedianya gitu kan. Memang kemarin ada yang komen begini. Oh, kalau kita sekarang masuk ke katalog apa namanya peralatan elektronik dan pendukungnya itu, kok yang muncul itu produknya prinsipal aja dan nama perusahaan prinsipal gitu. Misalkan PT anu prinsipal apa misalkan gitu. Terus di depannya jangan kaget kan yang muncul itu yang lokal duluan ya. Bener. Ada yang kemarin tanya, saya mau cari merek X, kok nggak nemu gitu. Gitu. Nah, itu caranya gampang sih teman-teman semuanya. Jadi ketika muncul memang belum muncul produk yang diinginkan, karena memang kebutuhan kita misalkan bukan produk lokal, ya memang di Perpres sekarang kan mengutamakan PDN ya, bukan PDC, tapi PDN juga, PDC juga. Iya Pak, ini produksi lokal. Produksi lokal. Produksi lokal. Ya.
Jadi sehingga di dalam aplikasi pun yang muncul awal pun di prioritas pun memang PDN. Tapi kalau memang kebutuhan kita tidak bisa dipenuhi oleh PDN, berarti silahkan memang menggunakan produk non PDN. Nah, cara mencarinya di filter itu Pak, di filter produk itu pilih semua. Oh, oke. Nah, ini poinnya berikutnya. Jadi ketika mau udah masuk ke menu etalase barang, nah kemudian mau mencari item barang yang saat tampil pertama nggak ada, mesti dikasih tahu mengerti bahwa defaultnya itu adalah produk lokal. Kemudian yang ada TKDN-nya, gitu maksudnya ya. Nah, kalau yang nggak bisa dipenuhi speknya seperti itu, berarti filternya itu dilepas dulu, ganti ke pilih semua, baru tampilkan. Nah, ini mungkin yang harus tahu siapa yang mau membeli ini. Betul, buat user ya. Berarti kemarin yang banyak bertanya itu kemungkinan teman-teman dari sisi pejabat pengadaan atau PPK. Kalau pejabat pengadaan kan mungkin mau bertransaksi sampai dengan 200 juta. Kalau di atas 200 juta, kemungkinan PPK yang akan bertransaksi. Nah, kemarin ada yang tanya, gimana saya nyari Zoom Infotech Telesindo itu gimana? Orang saya nggak ketemu nama itu, ditemukannya di mana? Oh, kalau itu kayaknya harus dijawab sama Pak Priyo langsung ini. Nah, kalau Zoom Infotech Telesindo itu di Bogor. Enggak, maksudnya di aplikasi itu, maksudnya itu ada ini kan ya, ada apa? Ada search-nya itu ya. Ada search-nya ya. Nanti bisa pertama sih terkait prinsipalnya dulu kan, bisa dipilih penyedianya. Itu kan prinsipalnya apa. Nah, kalau kita mau barangnya udah diklik, dibeli. Kita mau memilih siapa resellernya atau penyedianya, mau itu Zoom ataupun yang lain. Nah, itu kan. Nah, itu ketika kita akan mau memasukkan barang tersebut, akan ada pilihan tuh. Si penyedia ataupun reseller yang menyediakan barang tersebut. Tinggal disesuaikan itu. Yang mana yang mau dipilih. Nah, nanti bisa berdasarkan kriteria, misalkan dari sisi lokasinya yang terdekat, dari sisi harganya, intinya kembalikan ke prinsip pengadaan. Dan tujuan pengadaan. Prinsip pengadaan apa? Tentunya tadi yang efektif. Pertama, efektif ya sesuaikan kebutuhan kita. Efisien. Tadi efisien itu dalam artian kalau kita butuh cepat waktunya, sumber daya waktu, sumber daya lokasi juga tempatnya, sumber daya ongkos kirimnya segala macam kalau ada ya. Jadi intinya pilih yang paling efektif efisien untuk memilih si penyedia tersebut. Gitu. Nah, ini saya meringkas lagi, mereview. Berarti langkah pertama adalah masuk ke e-katalog, yang kemudian temukan di menu pengadaan peralatan elektronik dan pendukungnya. Nah, kemudian ketika terbuka etalase, yang akan muncul defaultnya adalah produk lokal yang memiliki TKDN. Nah, seandainya tidak bisa dipenuhi dengan produk tersebut, berarti filternya yang harus dibuka semua. Betul. Sebelah kiri itu ya. Sebelah kiri. Nah, setelah itu baru memilih produk apa yang mau dicari. Misalkan PDC. PDC. Priyo Dwi Cahyono. Ketika udah ketemu item produknya, klik beli. Masukkan dalam keranjang pembelian. Tambah ke keranjang belanja. Baru muncul tuh reseller penyedia. Baru muncul mau siapa penyedianya. Plus harganya juga muncul itu. Nah, silakan di situ gunakan keilmuan pengadaan yang sudah dimiliki oleh para PPK, para PP untuk memilih mana yang paling efektif efisien ya sesuai dengan tampilan yang ada itu. Ini kan kali ini kita belum siap bikin slide-nya gitu. Nanti mungkin di sesinya Pak Heldi dibikin. Siap. Sebetulnya saya udah ada sih. Cuma nanti untuk sesi saya lah gantian. Nanti search-nya tolong dibikin. Search-nya itu nyarinya kodenya Zoom misalnya. Zoom. Nah, itu dia nih. Nggak boleh. Ya. Jadi intinya kita kan berkolaborasi ya. Nah, nanti karena ini yang pertama kan yang paling dekat dengan Zoom yang sudah sedia. Nanti tentunya dengan yang lain pun kita siap berkolaborasi. Kalau perlu nanti gini ya. Nah, ini coba para produser
customernya toko Zoom yang sebenarnya di kesehariannya dia menjadi pejabat pengadaan. Barangkali ada yang langsung ngobrol mau langsung ngobrol atau konsultasi sama Healthy.net di Zoom Channel Studio. Nggak apa-apa, kita ngobrol santai ya Pak. Yang penting tadi sudah vaksin, jaga fakta integritas. Persis. Karena ini kita sambil makan singkong ini. Iya, nanti saya takutnya dia pas pulang dicas ini. Nggak, kalau di sini cas makanan sama cas sewa. saya nggak cas, ini kita bebas. collab ya. Kita collab. Tapi saya nggak cas dan saya nggak kasih uang saku, Pak. Siap. Gitu aja kita. Karena tadi niatnya di awal adalah kita berbagi ilmu, ya. Gimana caranya toko Zoom juga bermanfaat buat partnernya, gitu ya. Mantap. Waduh, ini guru ini. Siap. Ada pertanyaan berikutnya? Ada pertanyaan. Atau makanan berikutnya? Oke. Satu Pak. Siap. Ini termasuk hits juga pertanyaannya. Siap. Nah, kemarin begitu mau memilih, itu nggak jadi milih gitu. Si pejabat pengadaan tiba-tiba, wah, ini saya masih bingung, padahal udah mau harus belanja. Kenapa tuh? Karena katanya ada aturan baru bahwa pejabat pengadaan itu harus pejabat fungsional gitu. Oh, ini pertanyaannya belum ada dalam skrip ini? Belum ada. Gak apa-apa, lanjut Pak. Ini jawabannya panjang atau pendek? Pendek aman Pak. Pendek ya? Ya pendek dulu deh. Nanti jawaban detailnya di sesi berikutnya. Jadi, tapi ini membunuh penasaran aja, prinsipnya gimana? Satu kalimat aja. Jadi siapa yang bisa menjadi pejabat pengadaan? Apakah Japung atau bukan gitu ya? Iya, katanya ada aturan baru kayak gitu. Ya. Jadi gini, pada intinya semua yang melaksanakan pengadaan itu ya, mulai dari pejabat pengadaan, Pokja pemilihan, PPK, memang itu ya diarahkan itu ke jabatan fungsional pengadaan. Itu karena memang ya itulah, kalau kita ke prinsip kan serahkanlah segala sesuatu pada ahlinya. Terkait pengadaan ya ahli pengadaan. Siapa ahli pengadaan? Ya tentunya ya yang sudah di training, yang membeli sertifikasi, bukan hanya sertifikat dasar ya, sertifikat kompetensi segala macam dengan UK-UK-nya. UK-UK tahu? UK-UK itu hantu. Menurut kompetensi ya, kompetensinya itu kan yang lebih komprehensif, itulah jabatan fungsional pengadaan. Sehingga apa? Sehingga diutamakan yang menjadi pejabat pengadaan tentunya yang pertama itu adalah jabatan fungsional pengadaan yang ada di UKPBJ. Itu utamanya. Nah, apabila kalau memang Japung ini kok jawabannya panjang ini Pak. Gimana cara nyatetnya ini? Apabila Japung pengadaan sudah habis, barulah bisa ditunjuk personil yang lain yang memiliki sertifikasi keahlian pengadaan. Jadi unit layanan pengadaan tetap jalan. Ya, UKPBJ sekarang. Namanya UKPBJ. Unit kerja pengadaan barang jasa. Bukan UK-UK tadi ya? Bukan UK-UK. Iya. Oke. Diminum Pak kopinya. Sekali lagi teman-teman, rasanya di sesi ini cukup sekian lah kali Pak ya. Kita bikin sesi berikutnya. Siap. Ini studionya dingin juga ini lama-lama ini. Kelamaan dinginan. Tapi mantap Pak, suguhannya kopi, cemilannya singkong. Mantap. Sama roti unyil Bogor. Oke, baik. Terima kasih Pak Edi. Sama-sama. Jangan bosan sekali lagi. Siap. Dan berikutnya saya sampaikan juga ke partnernya toko Zoom. Bagi yang mau mensupport kegiatan ini, silahkan. Anda bisa pasang logo-logo Anda di sini. Sehingga ya bisa ikutan ngobrol juga di sini Pak. Ini seandainya misalnya ada prinsipal dari merek apa terkait dengan peralatan elektronik dan pendukungnya, mau ikutan ngobrol di sini boleh Pak? Boleh Pak. Boleh. Ya kalau saya pribadi boleh. Tentunya ini yang punya studio kan toko Zoom nih. Nah itu silahkan bagaimana kolaborasinya. Intinya kalau saya terbuka untuk siapapun, bagi prinsipal yang punya produk,
penyedia yang tayang, baik tayang di katalog, usaha kecil di bela pengadaan, atau yang mau ikut tender, kemudian juga pejabat pengadaan, PPK, KPA, Kepala KPBJ, kita diskusi, siap pokoknya kita. Nah, ini mesti diingat, di sini kita forumnya ngobrol santai tentang pengadaan. Jadi kita hanya ngobrol seputar tata cara pengadaannya aja. Kita nggak keinginan ngobrolin masalah gimana caranya membuat project. Nggak. Kita hanya ngobrolin itu kan, Pak. Oke. Baik. Sekali lagi teman-teman Zoomers dari Sabang sampai Merauke, kalau mau ada pertanyaan, silahkan nanti like dulu di channelnya Toko Zoom Official. Kemudian ada di sini nanti ya. Nah, kemudian di-share juga. Sama-sama bantu kami tadi menebarkan informasi dan manfaat buat orang lain gitu Pak ya. Kemudian jangan lupa yang belum subscribe ya, Toko Zoom Official. Nanti ini bisa juga Bapak teks di healthy.net. Jangan lupa kunjungi channel healthy.net juga. Oh iya, siap. Berarti mesti di-subscribe dua-duanya. Kalau di sini ngobrol santai, mungkin di healthy.net lebih yang sesuai textbooknya seperti apa. Jadi kalau di sana ngomongin permen, nano ya. Nah, di sini permen yang sebenarnya nanti ya. Permen yang sebenarnya yang bisa di-emote beneran gitu. Mantap. Oke, terima kasih Pak Heldi. Jangan bosan-bosan. Sekali lagi terima kasih juga atas komen-komennya para Zoomers di sana. Sampai ketemu di bahasan sesi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.